Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai binary option. Mulai dari apa itu binary option, apakah binary option tersebut berpeluang terjadinya peristiwa tindak pidana cybercrime? Bila berpeluang, termasuk dalam golongan tindak pidana cybercrime apa binary option tersebut? Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana atau peraturan hukum di Indonesia terhadap permasalahan binary option tersebut. Binary option sendiri merupakan salah satu bentuk trading online, di mana para trader memprediksi atau menebak naik turunnya harga sebuah aset pada jangka waktu tertentu. Keuntungan yang didapatkan jika menebak dengan benar pun jumlahnya bukan main-main, yaitu sekitar 60-80%. Binary option termasuk salah satu tindak pidana cybercrime. Mengapa? Karena binary option merupakan sistem trading yang sederhana, yang seringkali disebut sebagai sistem judi online berkedok investasi. Di negara Indonesia, binary option ini termasuk kegiatan yang sangat ilegal dalam pelaksanaannya, karena mereka tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Kementerian Perdagangan. Binary option termasuk dalam golongan cyber-related crime, karena kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia maya saja, tetapi kejahatan tersebut dapat dilakukan di dunia nyata. Dan pada dasarnya, kejahatan ini adalah kejahatan yang bersifat konvensional. Namun, seiring berkembangnya teknologi, maka modusnya pun juga berkembang melalui teknologi, seperti komputer. Binary option di Indonesia bersifat ilegal karena tidak adanya izin dari Kementerian Perdagangan. Sikap tegas yang dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen di dunia perdagangan setelah melakukan pengawasan dan penerimaan laporan masyarakat selama tahun 2021. Pemerintah memblokir sekitar 1.222 situs web perdagangan, berjangka komoditi ilegal, dan permainan judi berkedok trading. Upaya yang dilakukan pemerintah ini berguna untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan dan tidak memiliki izin usaha. Maka, para pelaku diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditis, serta diduga menyalahgunakan legalitas surat izin usaha berjualan langsung yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk pemidanaan bagi pelaku judi online termasuk pada unsur-unsur pidana, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal. Salah satu pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk pasal perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang pasal 45 ayat 2 nomor 19 tahun 2016. Untuk pelaku judi online akan dijerat berdasarkan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Sanksi daripada pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah.